Shalom Sobat Pemenang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Saya percaya kita berkemenangan di dalam Kristus dan bersama dengan Kristus. Haleluya. Sobat Pemenang, firman Tuhan hari ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 mengatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah Sobat Pemenang, materi kita masih berkaitan dengan materi kita yang lalu, yaitu kita belajar mengakui Yesus Tuhan dari para rasul. Kenapa kita harus belajar dari para rasul? Karena bagi kekristenan, sejarah juga mencatat para rasul adalah mereka yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus ketika ia menjadi manusia. Mereka berjalan bersama dengan Yesus 3,5 tahun, belajar apa yang Yesus ajarkan, meneladani apa yang Yesus lakukan sebagai Tuhan. Dan mereka menyaksikan secara langsung proses penderitaan Yesus di Kalvari. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus mati dan dikuburkan. Lalu mereka juga menjadi saksi secara langsung Yesus itu hidup kembali atau bangkit. Dan mereka adalah saksi ketika Yesus naik ke sorga dan mereka melihat dua orang malaikat yang mendampingi Yesus naik ke sorga berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, apakah yang kamu lihat? Yesus yang kamu lihat naik ke sorga ini, dia akan datang kembali." Jadi Sobat Pemenang, pengakuan Yesus Tuhan itu bukan mitos. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Allah yang rela mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia itu bukan mitos. Kenapa? Karena saksi hidup, yaitu para rasul, itu menceritakan dalam Injil-Injilnya. Nah Sobat Pemenang, orang bertanya begini, itu kenapa 4 Injil itu ya tidak menceritakan yang lainnya? Karena Injil itu fokusnya adalah menceritakan pengajaran, kehidupan, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke sorga. Itu sebabnya para rasul harus menjadi sumber saksi atau sumber kesaksian itu. Nah Sobat Pemenang, salah satu sumber kesaksian yang dapat dipercayai oleh sejarah yaitu Rasul Yohanes yang pernah bersama-sama dengan Yesus. Sobat Pemenang, Rasul Yohanes memberikan batasan tegas. Kalau engkau percaya Yesus adalah Tuhan, ya berarti engkau percaya bahwa ada yang namanya Bapa dan Anak. Wih, konsep ini menarik saudara. Apakah Bapa harus punya istri baru punya anak? Tidak Sobat. Sobat Pemenang dikasih oleh Tuhan, Rasul Yohanes percaya bahwa Yesus Tuhan, tetapi dia memberikan batasan yang tegas. Antikristus, yaitu mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara, kata Kristus, Kristos, itu artinya diurapi, yang dipilih oleh Allah Bapa. Nah Sobat Pemenang, lalu ada kalimat selanjutnya, dia itu adalah antikristus. Siapa itu antikristus? Dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Wah, ini konsep apa ini? Sobat Pemenang, kita harus ingat, Rasul Yohanes, Yesus Kristus dan semua para rasul lainnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah mereka yang punya mindset agama yang berbeda dengan agama-agama lainnya. Sobat Pemenang, mindsetnya salah satunya adalah konsep tentang Bapa dan Anak. Dalam perjanjian lama kita akan menemukan banyak sekali konsep Bapa dan Anak ini. Misalnya, Sobat Pemenang perhatikan, kita sering mendengar kata Israel. Ya, Isra itu pangeran atau anaknya raja. El itu Allah. Jadi dari bahasa bangsa Israel, pangeran Allah, kita sudah mengerti konsep Bapa dan Anak sudah ada pada waktu itu. Nah artinya Sobat Pemenang, dari sinilah kita akan menemukan surat-surat Rasul Yohanes itu akan menyinggung banyak sekali kata Bapa dan Anak. Sehingga ada keluar istilah utusan. Ya, oh Yesus itu utusan, bukan Tuhan. Nah, Sobat, jangan paksakan agama lain dengan konsep agama Kristen yang mengikuti tradisi Yahudi. Sobat Pemenang, waktu berbicara tentang utusan itu berkaitan dengan Bapa mengutus anaknya. Ada status yang spesial dalam utusan ini, ya. Beda dengan utusan-utusan yang lain. Misalnya malaikat, ya. Statusnya bukan anak malaikat itu. Atau misalnya nabi, statusnya bukan anak Bapa para nabi itu. Jadi Sobat Pemenang, kita harus mengerti. Misalnya yang Yohanes 17 ayat 3. Saudara jangan lupakan dalam ayat yang kelima. Sobat Pemenang, Rasul Yohanes waktu menuliskan, khususnya Yohanes pasal 5 ayat 23. Mari kita lihat. Apa maksud Yohanes menuliskan tentang Bapa, Anak, dan ada utusan. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-23. Bisa menemukan ini maksud Rasul Yohanes. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi Sobat Pemenang,
Rasul Yohanes menyebut Yesus Tuhan, tapi Rasul Yohanes juga mencatat ada konsep yang sangat kental, yaitu Bapa dan Anak. Jadi percayalah, akuilah Yesus sebagai Tuhan, dan akuilah ada Allah Bapa dan ada Allah Anak. Salam pemenang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.